Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani. Sobatku, pada kesempatan ini kita akan sedikit berbagi. Semoganya ini bermanfaat buat saya sendiri dan semoga bermanfaat kepada saudara semua. Nah, kita di dalam bertani di dalam kondisi hujan. Tentu saja sebahagian kita bingung mau memilih pupuk yang tepat untuk kita menabur ke tanaman kita, maupun itu tanaman cabai atau sebahagian lainnya. Karena kita harus mempertimbangkan juga kondisi pupuk. Tentu saja kita akan memilihkan pupuk yang lama larut di dalam air sehingga lama bertahan meskipun cuaca hujan. Nah, jadi sobat, di sini saya sudah menyediakan pupuk super fosfat SP36. Nah, bentuknya seperti ini sobat. Nah, jadi sobat, pupuk ini adalah pupuk yang saya perhatikan lama larut di dalam air. Nah, jika kita tabur di tanaman, bahkan sebulan pun bertahan meskipun kadang kondisi hujan. Nah, dan pupuk ini adalah pupuk yang sangat keras sobat. Meskipun kita ramas seperti kita ramas kerikil, keras. Nah, jadi sobat, ini merupakan pupuk yang saya rasa tepat untuk kita kasih di kala musim hujan. Nah, karena tingkat larutnya yang lama sehingga meskipun kita tabur kondisi hujan akan lama juga bertahan pupuk tersebut. Karena sebahagian daripada fungsi pupuk tersebut adalah untuk kegunaannya untuk akar dan cepat pembentukan bunga buah. Nah, dan sobat pun misalnya seperti ini, jika kita pangkas pucuknya dan cabang-cabang baru pun mudah berkembang dengan kita menaruhkan pupuk ini. Nah, sobat, di sini kemarin saya sudah pangkas pucuknya dan bisa dilihat dari bawahnya ini sudah mulai tumbuh cabang yang baru. Nah, karena pupuk ini cepat memberikan kesegaran kepada tanaman. Nah, jadi sobat, cara mengaplikasikan pupuk ini yang perlu kita perhatikan adalah kondisi tanaman kita. Nah, jadi jika tanaman seperti ini sudah pertumbuhannya kira-kira akar yang sudah merambat sudah semana. Nah, kalau misalnya ini akarnya sudah segini, nah segini, nah yang kita kasih pupuk adalah sekitaran sini, sekeliling ini. Nah, jika pupuk lama larut bisa bertahan hingga sebulan, di saat nanti akar yang sudah menembus ke pupuk, maka dia akan mendapatkan pupuk. Nah, coba sobat bayangkan jika pupuk tingkat larutnya cepat, akar belum sampai kepada pupuk sudah hilang, maka pupuk tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, jika pupuk daya tahan lama, di saat akar memerlukan waktu untuk sampai ke pupuk, maka pupuk pun masih ada, sehingga pupuk bekerja dengan maksimal sehingga akan memberikan efek yang bagus untuk tanaman. Makanya oleh karena itu penting kita memilihkan pupuk yang tepat untuk tanaman di kala musim hujan. Tentu saja kita mengharapkan adalah pupuk yang lama larut di dalam air sehingga lama bertahan, tidak mudah larut membuat cabai merasakan pupuk. Nah, jadi sobat, dalam mengaplikasikan kita bisa menusukkan tanah. Nah, jadi sobat tusukkan tanah seperti ini di sekeliling. Nah, 5 lubang bisa ataupun 6 lubang. Dan kita taburkan saja. Nah, setelah itu kita tutup.
Mungkin sobat, di saat kita menaburkan pupuk sekelinging ini, cabangnya belum sampai ke sini, memerlukan beberapa hari waktu sehingga sampai ke sini. Nah, jika daya tahan pupuk lama, maka sampai akar ke sini pupuk pun masih ada. Nah, jika akar sampai ke sini memerlukan waktu beberapa hari, jika kita menggunakan pupuk yang daya cepat larut di dalam air, sehingga sampai akar ke sini pupuk pun sudah hilang. Nah, jika pupuk sudah hilang, akar tidak merasakan nutrisi pupuk, maka pupuk tidak bekerja dengan baik, sehingga tanaman kita pun tidak akan mendapat manfaat daripada pupuk. Oleh karena itu, sesuaikan kondisi cuaca untuk memberikan pupuk yang tepat, pupuk yang lama bertahan. Nah sobat, jika sobat menggunakan pupuk ini, saya rasa mungkin 1,5 bulan kemudian bisa sobat kasih lagi pupuk ini. Jika daya tahan lama, daya tahannya sampai sebulan. Nah, karena kemarin saya perhatikan, saya kasih pupuk ini di labu air, saya perhatikan lama sekali bertahan. Nah, bahkan hampir 1 bulan lebih masih tersisa bekas pupuk ini. Nah, di situ kita dapat memahami bahwa pupuk ini adalah pupuk yang lama, larut di dalam air, sehingga cocok kita kasih dikala musim hujan. Nah, sobat, beginilah kondisi kita merawat cabai dikala musim hujan. Jadi mulai kita mengolah tanah supaya tidak genangan air. Sesudah itu, dari mulai kita memperhatikan pupuk yang tepat, dan penting juga penyemprotan dengan insektisida. Apalagi kondisi hujan seperti ini, hama mudah menyerang. Nah, jika hama sudah menyerang, ini sangat berefek juga terhadap tanaman. Karena sebahagian yang membuat cabai keriting itu adalah karena serangan hama. Makanya sobat harus benar-benar memperhatikan di saat membudidayakan tanaman cabai di musim hujan. Karena sering kali kita lihat juga bahwa tanaman cabai di saat sering hujan itu akan sangat mudah mengalami keriting. Ya, seperti kita bilang tadi, bahwa kondisi hujan, hama pun akan sangat mudah menyerang. Nah, oleh karena itu, beberapa faktor yang semestinya harus kita perhatikan di kala musim hujan adalah dengan menyemprot insektisida supaya terhindar dan terlindungi tanaman kita daripada hama, sehingga akhirnya tidak membuat cabai menjadi keriting. Nah, begitu pula dengan pupuk, kita harus memperhatikan adalah pupuk yang lama bertahan, pupuk yang tidak mudah larut di dalam air. Itulah jadi rekomendasi untuk kita menabur di saat musim hujan. Nah, pupuk ini pun bisa kita aplikasikan di tanaman maupun itu cabai, tomat, cabai rawit, atau jenis lainnya. Nah, sobat bisa menggunakan pupuk ini. Nah, kita aplikasikan seperti ini sobat. Karena sobat, di saat kita merawat cabai, saya rasa lebih mudah kondisi tidak sering hujan. Karena di saat kondisi sering hujan,
cabai itu sangat mudah mengalami keriting. Karena kita semprot pun agak susah. Karena habis semprot hujan maka obat pun akan hilang. Nah, beda lainnya dengan kondisi tidak hujan. Kita pun bisa menyemprot 3 hari sekali atau 4 hari sekali, tergantung keadaan juga. Nah, kalau kondisi hujan mau tak mau, habis hujan kadang perlu kita semprot. Karena habis hujan seringkali hama itu keluar untuk menyerang tanaman. Nah, sebab begini kita aplikasikan. InsyaAllah kita lihat nanti beberapa hari kemudian ini sudah ada perubahan.